Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Susan si menatap BB bagaimana, dimanapun. Aku akan mengikutimu. Kapan kita berangkat? Ada pandangan kompleks di mata BB. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan nafasnya semakin berat. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima informasi akurat tentang Tang Ya. Sejak turnamen kedua mereka adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak cemas, namun Kekaisaran Ryu telah mengerahkan beberapa lagi unsur jiwa di garis depan. Ada para manusia jahat dari gereja Roh Kudus di sana juga. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Shoya. Selanjutnya, Sekte Tang berada dalam tahap perkembangan yang sangat penting. Jika semua orang dibawa dalam misi ini, kegagalan akan mempengaruhi perkembangan masa depan sekte ini. Untuk alasan egoisku sendiri, aku tidak bisa. BB berkata dengan pedih. Kakak tertua, jangan bicara seperti itu. Jika bukan karena Guru Shoya, tidak akan ada sekte Tang untuk sekarang. Kakak tidak benar, apapun yang terjadi, kami akan mengikutimu. Dalam perjalanan ini, kita harus menyelamatkan Guru Shoya, kata Huo Yuhao dengan tekad. Jiang Nan dan Xiao Xiao, He Chaito, Cicuo Chen dan Jing Xian semuanya mengangguk dengannya. Mereka semua tampak sangat teguh. Terima kasih semuanya. BB mengintip ke langit. Biasanya dia sangat tenang, namun dia mengepalkan bibirnya dengan erat sekarang. Dia sangat sadar bahwa mereka akan menghadapi banyak masalah jika mereka semua melakukan perjalanan ini. Meskipun mereka berasal dari Sekte Tang, semua orang tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek hampir sama. Begitu mereka melibatkan diri dalam perang itu, tidak akan lagi berarti bahwa Akademi Shrek akan bergabung dengan perang ini. Ini akan mempengaruhi seluruh akademi. BB, tentukan pilihanmu, kata Susansi. BB memandang semua orang dan berkata dengan berat, masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Ini bahkan bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Sekte Tang. Pergilah dulu. Aku akan bertanya kepada Penatua Suan dan melihat apa yang dia pikirkan. Semua orang mengangguk. Jika mereka ingin menyelamatkan Tang Ya, mereka harus berkonsultasi dengan akademi terlebih dahulu. Selain itu, mereka akan lebih mungkin berhasil jika mereka memiliki dukungan akademi. Junior kecil, ikut aku. BB memandang Huo Yuhao. Baik kakak. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dengan banyak pertanyaan pada kejadian antara dia Long Xiaoyao dan Tang Wutong. BB dan Huo Yuhao meninggalkan Sekte Tang dan bergegas ke akademi setelahnya. Dalam perjalanan, BB bercerita tentang perkembangan sekte selama periode waktu ini. Mengikuti rencana akademi, 3 Legiun Unsur Jiwa sedang dalam proses untuk didirikan. Sejumlah besar sumber daya telah dikumpulkan. Sekte Tang dan Departemen Alat Jiwa Akademi melakukan yang terbaik untuk membangun 3 Legiun Unsur Jiwa ini. Ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Ryu terlalu besar sehingga Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Starlo sangat mendukung upaya mereka. Dalam hal teknologi alat jiwa, kedua kekaisaran ini sedikit tertinggal dan mereka tidak setingkat dengan Shrek. Akademi sepakat untuk memasok alat jiwa kepada mereka dengan harga murah. Setelah mereka memproduksi alat-alat jiwa yang cukup, alat jiwa ini dapat digunakan untuk melawan Kekaisaran Ryu. Menurut kemajuan mereka saat ini, Legiun Unsur Jiwa akan lengkap dalam waktu kurang dari 1 tahun. 3 Legiun Unsur Jiwa sudah dilatih di bawah pengawasan San Lin dan Qian Duo. Semua siswa halaman dalam terlibat dalam pelatihan. Mereka akan menjadi kekuatan utama di masa depan dan juga akan menjadi kekuatan elit. Dalam hal Master Roh, Akademi Shrek tidak perlu takut pada pihak manapun. Hanya dalam beberapa saat mereka berdua sudah berada di gerbang timur akademi. Sejak kota Shrek yang baru dibangun, akademi sepenuhnya diliputi oleh kota itu. Tidak lagi di pinggir kota lagi. Huo Yuhao juga bertanya tentang situasi di Pagoda Roh yang perkembangan keseluruhannya terhenti karena perang, namun akademi telah mengalami perkembangan besar. Mengikuti peningkatan jumlah roh yang sukses, monster roh yang lebih tua dan sekarat bersedia untuk menawarkan diri mereka sebagai roh selanjutnya. Pembentukan Pagoda Roh juga mengurangi jumlah manusia yang memasuki hutan Stardo untuk berburu.
Ini memenuhi keinginan Huo Yuhao saat dia pertama kali mendirikan pagoda roh. Terlepas dari segalanya, masih ada beberapa hal baik yang terjadi. Setelah memasuki akademi, Huo Yuhao dan Bebe melambat. Bebe sedikit bingung ketika dia bertanya, Yuhao, apa yang terjadi antara kamu dan Wutong? Kenapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Setelah mengirimmu kembali hari itu, Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia menjawab, aku juga tidak tahu kakak. Kami menghadapi bahaya saat itu. Dia pasti menyelamatkanku. Mungkin dia terluka atau terlalu lelah dan dia bergegas kembali ke akademi untuk beristirahat. Dia tidak berani memberitahu Bebe bahwa dia mengambil 9 tusukan untuk Tang Wutong. Jika dia melakukannya, dia tidak tahu bagaimana Bebe akan menegurnya. Dia tidak takut pada siapapun selain Bebe, rasanya seperti menghadapi Tai Luoli. Dia selalu menganggap Bebe seperti kakak kandungnya sendiri. Bebe bertanya, karena dia menyelamatkanmu, kamu harus pergi dan mengunjunginya. Setelah kita melapor kepada Penatua Aswan kali ini, Wutong benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dia pergi sejauh ini untuk menyelamatkanmu. Aku dapat mengatakan bahwa dia menyukaimu. Huo Yuha mengungkapkan senyum pahit di wajahnya, namun dia tidak langsung menolak Bebe. Dia hanya sedikit mengangguk. Bebe membawanya saat mereka berdua pergi ke Pulau Dewa Laut. Mereka langsung menuju Pavilion Dewa Laut di bawah pimpinan Bebe. Ketika mereka berada di luar pavilion, Huo Yuha berhenti di depan pohon emas sebelum bersujud 3 kali. Bebe melakukan hal yang sama. Huo Yuha berpikir dalam hatinya, Guru, aku kembali dengan hidupku. Aku menghadapi Long Xiaoyao kali ini, tetapi aku tidak tahu mengapa dia melepaskanku. Apakah itu karenamu atau sesuatu yang lain? Mengapa kultivasiku meningkat setelah aku mengambil 9 tusukan? Dan mengapa tidak ada luka di tubuhku? Mengenai misteri ini, dia hanya bisa bertanya pada Tang Wutong nanti, namun dia secara kasar bisa mengingat bahwa Tang Wutong pingsan sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bagaimana Tang Wutong tahu sesuatu? Jika itu masalahnya, mungkin akan terus sulit baginya. Huo Yuha menghela nafas tanpa daya saat dia selesai berpikir. Kenapa kamu mendesah? Kalian berdua, masuklah. Suara Penatua Aswan datang dari pavilion Dewa Laut. Huo Yuhao dan Bebe berdiri dan berjalan ke pavilion. Di antara generasi muda, hanya mereka berdua dan Zhang Lixuan yang bisa masuk dan meninggalkan pavilion Dewa Laut dengan bebas. Itu karena mereka semua adalah anggota pavilion Dewa Laut. Tanpa ragu mereka akan menjadi tokoh terkemuka Akademi Drake di masa depan. Penatua Aswan sudah menunggu mereka di tingkat pertama. Dia memandang Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, mengapa kamu menciptakan masalah yang berbeda? Setiap kali kamu pergi, kamu memang magnet yang memusingkan. Huo Yuhao tegang, jangan bilang padaku bahwa Wutong sudah memberitahu Penatua Aswan tentang pertemuan kita dengan naga suci kegelapan. Kakak tertua pasti akan memarahiku jika Penatua Aswan mengatakannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena semuanya sudah pada tahap ini. Dia hanya menebalkan kulitnya dan tertawa. Penatua Aswan, aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak, namun aku memang mendapatkan pahala kali ini. Bahkan jika aku salah dalam beberapa hal, aku harus bisa menembus kesalahan itu. Penatua Aswan mengangguk dan menjawab, kamu memang melakukan kesalahan yang menyebabkan masalah bagiku, namun kamu melakukannya dengan baik di Utara Ekstrim. Katakan padaku bagaimana kamu merusak rencana Kekaisaran Ryu. Berbicara secara logis, kamu tidak bisa berurusan dengan seluruh Legiun Instruksi Jiwa sendirian. Kata-kata Kyukyu juga sangat ambigu. Dia juga tidak tahu apa yang kamu lakukan. Huo Yuha batuk seperti ini. Penatua Aswan, aku punya beberapa hal untuk dilaporkan kepadamu. Apakah Anda masih ingat roh yang aku miliki? Penatua Aswan berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kamu berbicara tentang wanita muda itu yang lucu itu? Huo Yuha mengangguk dengan cepat dan menjawab, ya, iya. Tentu saja aku tahu, bagaimana mungkin aku tidak ingat wanita muda yang imut itu. Mengapa? Apa hubungannya dengan ini? Penatua Aswan bingung, bahkan Bebe pun penasaran. Meskipun selama ini dia tahu bahwa kekuatan Huo Yuhao sedikit misterius, ini ada hubungannya dengan privasi Huo Yuhao sendiri. Jika Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya. Tapi saat ini, rasa penasarannya terguncang. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, dia bukan gadis muda. Berbicara tentang latar belakangnya, itu sebenarnya cukup mengesankan. Dia menceritakan bagaimana dia menemukan cikal bakal permaisuri salju ketika dia berada
di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, serta bagaimana dia bergabung dengannya. Dia juga berbicara tentang bagaimana permaisuri salju menjadi roh. Setelah mendengar kisahnya, Penatua Swan dan Bebe kagum. Hal-hal yang terjadi pada Huo Yuhao tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata ajaib. Seorang manusia benar-benar menyatu dengan permaisuri salju. Peringkat ketiga dia antara 10 besar monster roh. Permaisuri salju hanya kalah dengan Nitian dan Kaisar Tiran Mata Jahat. Kultivasinya sekitar 700.000 tahun. Ketika permaisuri salju berada di puncaknya, bahkan jika Mu'en masih hidup, dia mungkin bahkan tidak bisa melawannya. Jika berada di dataran es ultra ekstrim, permaisuri salju bahkan bisa melawan dewa binatang Nitian. Makhluk supranatural seperti itu benar-benar telah menjadi roh dari Huo Yuhao. Tidak heran, kemampuan es pamungkas anak ini naik begitu cepat. Es pamungkas adalah kemampuan yang sulit untuk dipupuk, tetapi dia mampu menjadi segi jiwa seperti Bebe dan yang lainnya. Jadi ini sebabnya aku memimpin permaisuri salju ke inti ultra ekstrim. Di bawah komandonya, spesies monster roh terkuat di ultra ekstrim, Raja Titan Iblis Salju setuju untuk membantuku. Aku datang dengan rencana sederhana untuk menghancurkan pangkalan dan fasilitas yang telah didirikan militer Kekaisaran Ryu. Mengingat kondisi yang keras di sana, mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa fasilitas mereka dan hanya bisa mundur. Percayalah padaku dengan ancaman dari monster roh, dan mengingat Kekaisaran Ryu begitu jauh, mereka tidak akan bisa melakukan apapun dalam jangka pendek. Bibir Penatua Swan berputar setelah dia mendengarkan kisah Huo Yuhao. Dia berkata, itu berhasil. Kamu benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan monster roh di ultra ekstrim. Oh, itu benar-benar. Hehe. Huo Yuhao terkekeh. Penatua Swan memelototinya dan berkata, jangan terlalu senang. Jangan terlalu gegabah ketika kamu menghadapi hal seperti itu di masa depan. Tidak bisakah kamu setidaknya mengirim berita ke akademi dan menunggu bala bantuan terlebih dahulu? Apakah kamu benar-benar tidak mempercayai kami sama sekali? Meskipun Penatua Swan menegur Huo Yuhao masih merasa sangat hangat di hatinya. Ya, Akademi Shrek sama seperti rumahnya. Ya, aku salah Penatua Swan. Aku akan mengingatnya di masa mendatang. Huo Yuhao mengakui kesalahannya dengan sangat patuh. Penatua Swan ingin memarahinya lebih jauh, tetapi dia berhenti ketika melihat bahwa Huo Yuhao sedikit bertobat. Lagi pula, dia sudah dewasa. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin mengakui kesalahanmu, tetapi kamu tidak akan mengubah karaktermu. Huo Yuhao menggaruk kepalanya karena malu, sementara Bebe mengangguk setuju. Huo Yuhao dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Penatua Swan, kami berdua di sini untuk memberitahu Anda tentang Guru Shoya. Kami menangkap seorang monster jahat ketika kami pergi ke kota Tiando. Kami berhasil mengetahui bahwa dia ada di garis depan. Huo Yuhao diam-diam merasa lega ketika dia mengatakan itu. Penatua Swan tampaknya tidak tahu tentang dia dan Tang Wutong. Kalau tidak, dia tidak akan mudah dilepaskan begitu saja. Bebe gelisah dan bergegas untuk membantu Penatua Swan tentang apa yang diungkapkan Chu Yanwei. Penatua Swan merenung. Karena itu yang terjadi, bentuk tim di sekte Tang aku akan memikirkan siapa yang harus dikirim untuk bersama kalian. Bebe sedikit terpana, dia memeriksa. Penatua Swan, kita akan menyelamatkan Shoya. Apakah ini akan mempengaruhi akademi? Penatua Swan memandangnya. Aku mengerti apa yang kamu khawatirkan. Jangan bilang bahwa Kekaisaran Ryu tidak tahu bahwa kita akan berurusan dengan mereka. Kita tidak hanya harus berhasil menyelamatkannya kali ini, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini akan meningkatkan kepercayaan pada 3 kekaisaran asli di benua Doulo. Pada saat yang sama, kita akan membawa Kekaisaran Ryu kembali ke tanah. Kita harus memikirkan cara untuk membingungkan mereka. Mata Bebe menjadi cerah dan dia berkata, Penatua Swan bijak. Penatua Swan membentak, hentikan menjilat. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menjadi bijak? Penatua Swan, aku agak bingung. Ayo Yuhao, katakan padanya. Saat Bebe berbicara, dia menyeret Huo Yuhao. Kakak tertua, kamu tidak terhormat. Yuhao tertawa getir di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, Penatua Swan, Anda jelas di bidang lain, tetapi untuk bagian kebingungan, kita hanya perlu mengecualikan instruksi jiwa. Kita akan menggunakan masroh tradisional dari Akademi Shrek untuk bertarung. Kekaisaran Ryu masih akan berpikir bahwa kita terutama terdiri dari para masroh. Bahkan jika departemen alat jiwa kita telah berkembang, itu tidak bisa dibandingkan dengan masroh kita.
Penatua Swan mengangguk puas dan berkata, "Itu saja. Saat ini Lin Er dan duo-duo sedang sibuk dengan Departemen Alat Jiwa. Aku akan meminta Sauze untuk mengikuti kalian berdua sebagai gantinya. Dia bisa mewakili akademi, namun pelajaran dan pelatihan di akademi cukup sesuai jadwal. Aku tidak dapat mengalokasikan banyak orang untuk pergi bersama kalian. Aku akan meminta Penatua Song untuk pergi juga. Dengan mereka berdua di sekitar, seharusnya tidak ada masalah untuk melindungi kalian." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.